Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi'ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik anak-anak teman-teman, kita ketemu lagi. Kita langsung pembelajaran tema 1 pembelajaran 1. Nah, di sini Ustazah harapkan kalian simak materi yang akan Ustazah jelaskan ke kalian. Untuk kemudian materi itu bagian yang mencatat, bagian tidak, nanti akan Ustazah share materinya. Silakan kalian bisa ngeprint, simpan di laptop kalian. Kalau di handphone dia nggak bisa kebuka ya. Nah, kali ini Ustazah menggunakan PowerPoint ya, mungkin di kalau yang handphonenya ada aplikasi PowerPoint bisa, tetapi kalau seandainya tidak ada, kemungkinan agak berat ya. Jadi Ustazah harapkan kalian semua simak ya pembelajaran. Oke. Sebelumnya Ustazah mau bertanya terlebih dahulu, Anda bisa lihat semuanya sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Ustazah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Nah, ini materi kita pelajari. Nampak begitu. Ini. Kira-kira kelihatan materi kita? Kelihatan Ustazah. Ya, Ustazah. Kelihatan Ustazah. Kelihatan Ustazah. Kelihatan Ustazah. Kelihatan Ustazah. Kelihatan Ustazah. Assalamualaikum. Materi di laptop kali kita sayang. Susah Oke. Baik, dari kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Recording stop. Kalian? Kelihatan ya. Baik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kita akan membahas. Nah, ini dia. Tolong. Bagus. Oke, kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Jadi, untuk subtema 1 pembelajaran 1 ini kita belajar tentang organ gerak. Nah, yang pertama sekali kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke, lanjut. Apa itu gerak? Ya. Tidak tahu. Apa itu gerak? Nah, mungkin ada yang tidak tahu, mungkin juga ada yang tahu. Ketika kalian menari, apakah itu disebut gerak, Ustazah? Ya, itu bisa dikatakan gerakan. Ya. Ketika kita melompat, Ustazah, apakah itu disebut gerak? Ya, itu juga bisa dikatakan gerakan. Jadi kita perhatikan sama, kalau secara umum, ya, secara umum apa sih itu gerakan? Nah, ini dia. Gerak adalah berpindah tempat dari satu tempat Ali di sini kenyang Mbak Lini. Berpindah tempat dari satu tempat ke
tempat lain. Itu dia yang namanya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pertama kalian dalam keadaan atau posisi sedang berlari, sedang diam. Kemudian tiba-tiba kalian berlari. Dari A ke B kalian berlari. Maka saat itu kalian sedang melakukan gerakan. Lanjut. Gerak juga dapat diartikan sebagai perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Maksudnya begini, Nak. Posisi sebagian. Posisi sebagian itu ketika kalian menari. Pada saat kalian menari, sebelum kalian menari kan kalian diam ya. Lalu pada akhirnya kalian menari, kalian gerakkan tangan kalian, maka yang terjadi adalah tangan kalian tuh akan bergerak. Itu dia. Maka disebut itu adalah perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Sampai sini paham? Paham, Ustazah. Paham, Ustazah? Paham, Ustazah. Sampai sini paham? Paham, Paham. Ustazah. Paham. Lanjut. Ustazah. Oke. Bagaimana sih makhluk hidup itu bergerak? Nah, makhluk hidup itu bergerak dengan cara berbeda-beda ya, Nak ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi ada organ gerak yang mana organ gerak pada manusia dan hewan itu tersusun di dalam sistem. Nah, ya. Jika salah satunya bergerak, maka dia juga akan bergerak yang lainnya. Organ gerak itu berguna untuk apa? Yang pertama, organ gerak kita berguna untuk berjalan, untuk berlari, untuk melompat, untuk meloncat, dan juga untuk berenang. Jika kita tidak memiliki organ gerak, ya, mungkin kita tidak bisa berjalan. Mungkin juga kita tidak bisa berlari, melompat, meloncat, dan juga berenang. Oke, kita lanjutkan. Ini dia. Pada dasarnya, organ gerak manusia memiliki kesamaan dengan organ gerak hewan. Maksudnya seperti ini. Beberapa daripada hewan itu bergerak, ada yang berenang dengan cara berenang. Contoh seperti ikan di lautan. Nah, manusia sendiri bisa renang nggak? Bagi yang bisa berenang maka dia akan berenang juga. Bagi yang tidak bisa berenang harus belajar, ya kan? Kemudian juga ada beberapa hewan yang bergerak dengan cara berjalan. Manusia sendiri bisa berjalan, ya kan? Ada manusia yang bergerak dengan cara melompat. Ya kan? Manusia bergerak, manusia bisa melompat, ada juga hewan yang bergerak dengan cara melompat. Seperti itu. Kemudian ada juga hewan yang bergerak dengan cara misalnya berlari. Manusia juga bisa berlari. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia. Organ gerak pada manusia itu ada dua macam, Nak. Organ gerak pada manusia itu ada dua macam. Nah, mungkin selama ini kalian tidak tahu. Hari ini kalian akan tahu apa saja sih sebenarnya organ gerak pada manusia itu. Yang pertama, mohon maaf ya, gambarnya malah kelinci. Tapi sama saja. Ini dia. Nah, organ gerak pada manusia itu ada dua macam. Manusia dan hewan ya, manusia dan hewan. Yang pertama itu ada tulang. Nah, tulang. Manusia juga memiliki tulang. Lihat, perhatikan gambar manusia. Di sini ada berwarna merah, ada yang berwarna putih. Perbedaan berwarna merah dengan warna putih adalah yang berwarna putih pada manusia itu disebut tulang tengkorak ya. Ya, tulang. Ini ada tulang rusuk, ini ada tulang lengan kita, di sini ada tulang tengkorak kita, kepala kita, dan sebagainya. Ya, hewan pun begitu, Nak. Hewan memiliki tulang tengkorak. Beberapa hewan itu memiliki tulang tengkorak.
Maka hewan yang memiliki tulang tengkorak atau tulang punggung seperti ini, itu disebut hewan vertebrata. Nanti kalian akan belajar itu. Nah, jadi intinya adalah organ gerak pada manusia dan hewan itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, organ geraknya itu adalah tulang. Yang kedua, organ geraknya itu adalah otot. Mana otot? Nah, otot ini yang berwarna merah. Ya, yang berwarna putih ini adalah tulang. Otot ini yang berwarna merah. Sama, hewan juga memiliki otot. Kita lihat lagi. Nah, apa sih tulang itu? Kita lihat. Tulang merupakan organ gerak pasif. Ustazah, apa itu pasif? Pasif itu adalah, nah ini dia. Pasif artinya tidak dapat bergerak sendiri, kecuali jika ada yang membantu menggerakkannya. Contoh adalah tulang. Mengapa tulang itu tidak bisa bergerak? Kalian pernah melihat sebuah benda untuk di laboratorium ada seperti tulang-tulang tengkorak, ya? Pada saat manusia itu mati, pada saat manusia itu meninggal, kemudian tubuhnya tinggal tengkorak, apakah tengkorak itu bisa bergerak? Tidak. Ya, mengapa tidak? Karena pada saat tengkorak itu tidak ditempeli oleh otot, tengkorak itu tidak bisa bergerak. Sama halnya manusia yang hidup. Ketika manusia itu, ya, ketika tulang manusia itu tidak ada yang menggerakkan, maka tulang itu tidak akan bergerak. Itulah mengapa tulang dikatakan sebagai organ gerak pasif. Berarti ini kameranya ini. Sampai sini paham? Paham. Oke, ingat ya. Tadi kita membahas organ gerak pada manusia dan hewan itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah tulang. Tulang disebut organ gerak pasif. Kenapa? Karena dia tidak bisa bergerak sendiri. Kecuali ada yang menggerakkan. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua itu adalah otot. Nah, apa itu otot? Otot merupakan organ gerak aktif. Otot merupakan organ gerak aktif. Kenapa otot disebut organ gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, jadi selama ini, nak, tubuh-tubuh kalian bisa bergerak itu bukan hanya karena tulang, ya. Tetapi yang menggerakkan tubuh kalian itu adalah otot-otot kalian. Ingat itu, ya. Ingat. Jadi yang menggerakkan tubuh kalian itu adalah otot-otot kalian. Dibantu dengan tulang. Kenapa? Jika di dalam tubuh kalian tidak memiliki tulang, maka kalian juga tidak bisa berdiri, nak. Jika di dalam tubuh kalian tidak memiliki tulang, kalian tidak bisa melompat, ya, tidak bisa melompat, tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari. Oleh karenanya, tulang dan otot itu saling bekerja sama dalam satu sistem sistem organ atau sistem gerak. Perhatikan lagi. Nah, ini dia. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otot akan bergerak. Nah, ternyata yang menggerakkan tulang-tulang kita itu adalah otot-otot kita. Seperti itu. Ya. Lanjut. Ini dia. Ingat, bagian putih ini yang membedakan bagian putih dengan yang merah adalah yang putih ini adalah bagian dari tulang-tulang kalian di dalam tubuh kalian, sementara yang berwarna merah ini adalah otot yang menempel pada tulang-tulang kalian. Jadi, tulang-tulang kalian bisa bergerak itu karena adanya bagian yang merah ini, yaitu apa? Otot kalian. Sampai sini bisa dipahami, nak? Bisa. Nah, ini yang terakhir. Ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama.
Ide pokok juga bisa berada di awal, di tengah, atau akhir paragraf. Nah, materi kita untuk subtema 1, pembelajaran 1 sudah selesai. Sekarang Ustazah mau kalian, berhubung besok kita Idul Adha, kira-kira yang Ustazah mau pertanyakan adalah kalian mau Ustazah kasih latihan atau tidak? Enggak. Enggak. Latihan apa? Oke. Ustazah tidak akan memberikan kalian latihan, tetapi dengan catatan satu, bisa? Ya, apa? Ya. Kalian nggak dikasih latihan, tapi Ustazah mau nanti kalian harus membuat video yang mana kalian harus menjelaskan organ gerak pada hewan dan manusia. Ustazah, contoh videonya bagaimana? Gampang, nanti Ustazah akan kasih contohnya, di mana video itu adalah video dari Ustazah. Silakan, boleh kalian menggunakan KineMaster, aplikasi KineMaster. Boleh juga kalian menggunakan aplikasi apa itu? Video show ya kalau nggak salah. Terserah, sesuka kalian. Ustazah boleh nggak kalau videonya biasa saja, nggak usah diedit-edit, boleh, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalian hanya menjelaskan, contoh seperti ini. Halo teman-teman, nama saya, sebutkan nama kalian. Saya dari kelas 5 Usman bin Affan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, udah. Kemudian kalian tinggal menjelaskan organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, contohnya seperti itu. Organ gerak hewan pada hewan dan manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama, tulang. Yang kedua, otot. Tulang merupakan organ gerak pasif. Sementara otot merupakan organ gerak aktif. Nah, sampai begitu aja. Bisa nggak kira-kira? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja. Videonya Ustazah tunggu sampai besok. Ya nak ya, sampai besok. Ustazah boleh nggak di hari ini? Ustazah boleh. Tapi sambat Rabu pukul pagi harus sudah selesai videonya. Boleh? Ini memang Boleh. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Iya, Terima kasih, Ustazah. sama-sama. Ini.